Bapa, terima kasih untuk semua pujian, untuk semua persembahan yang baru kami beri. Engkau tahu Tuhan segala kebutuhan kami, tapi kami mau percaya apa yang kami tabur pasti akan kami tuai kembali. Kami percaya juga Tuhan, melalui kesaksian ini iman kami semakin dikuatkan. Dan biarlah hari ini kami juga semakin percaya pada janji dan firman-Mu, karena Engkau tidak pernah mengecewakan dan firman-Mu selalu Engkau genapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan dulu. Sebelum itu saya tambahan, nanti setelah selesai sesi firman Tuhan, kalau ada sesi tanya jawab, ya mungkin kalau ada yang siapkan pertanyaannya, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya sampaikan firman yang dasar aja ya, yang dasar-dasar aja supaya kita semua pulang dapat berkatnya ya. Pertama-tama saya mau tanya dulu, bagi kita mengerti nggak manusia itu apa sih sebenarnya? Pak Dharma dulu jawab. Manusia itu apa? Karena kalau salah definisinya kita nggak tahu siapa diri kita. Tes 1. Ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ya, 100 buat pada tepuk tangan buat untuk menulisnya. Baik, sejatinya kita adalah makhluk roh. Itu harus kita jelaskan dulu. Kita makhluk roh, ya, yang memiliki jiwa dan diam dalam tubuh. Jadi kalau tubuh kita berakhir, ya roh dan jiwa kita juga nggak bisa terus-terusan tinggal di bumi. Dia mesti kembali ke penciptanya. Nah, mungkin bisa tolong buka ayat-ayat Alkitabnya supaya kita lebih enak. Baik, coba kita buka dulu Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, ya. Keluaran itu. Kejadian. Lalu mengembuskan nafas hidup. Manusia jadi makhluk hidup. Ya. Nah, di sini kan kita tanya, jiwanya di mana? Ini hanya Tuhan membentuk manusia debu tanah, itu dari yang fana, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, itu yang unsur yang kekal. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita baca dari terjemahan yang lain, bahasa Inggris dikatakan man become a living soul. Jadi waktu ini tubuh, ini roh ketemu dengan tubuh, lahirlah living soul. Jadi jiwa lahir. Ya, jadi kita sebenarnya unsurnya ada rohnya, itu yang kekal, jiwanya itu yang kedua, dan tinggal dalam tubuh. Nah, jadi maksudnya apa? Kita ini makhluk yang terdiri dari materi yang tidak sama dengan dunia ini. Semua dunia ini adalah materi yang fana. Binatang juga fana. Hanya kita yang punya unsur roh. Ya, binatang nggak punya rohnya. Roh inilah yang nanti memerlukan sesuatu. Jadi kita tidak bisa hidup hanya dengan roti saja. Ya kan dibilang gitu kan, Matius 4 ayat 4 coba. Manusia tidak hidup dari roti saja, karena itu yang membuat yang fana untuk tubuh. Tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena terlalu sering kita dengar itu, sehingga kita seakan-akan ya sudah ngerti.
Manusia perlu tubuh, perlu roti, yaitu firman Allah. Tapi kalau dari the message saya katakan, kita it's take more than bread to stay alive. Diperlukan lebih daripada roti untuk bisa hidup. Nah itu lebih enak dengernya kan. Kadang-kadang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi kalau kita mengerti lebih dalam, it takes more, diperlukan lebih dari roti untuk bisa hidup. Nah, udah lain ceritanya jadi. It takes more than bread to stay alive. Ya, bahkan dikatakan we need a steady stream yang terus menerus aliran kehidupan dari mulut Tuhan. Oleh karena itulah hari ini saya mau bicara tentang bagaimana fungsi roh kita. Ya, tanpa mengerti fungsi roh kita, kebanyakan kita nanti selalu berpikir secara apa? Akal, secara jiwa, secara tubuh. Sehingga ya kita nggak bisa menghadapi kesulitan yang ada sekarang. Kalau kita berpikir secara fakta yang kita lihat. Ya, coba kita lihat dulu 2 Korintus 5 ayat 7. Di masa seperti inilah kita mesti berbeda dengan dunia. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekarang ini kan sulit sekali hidup ini kalau lihat secara fakta. Tapi Tuhan katakan hidup dong karena percaya. Ya, karena percaya akan firman. Nah, tapi sayang sekali ya, ini kan kita udah tahu kan, waktu firman ditaburkan, itu kita harus tahu firman itu benih. Dia belum tumbuh, baru jadi benih. Coba lihat, Lukas 8 ayat 11. Jadi dia itu firman itu baru jadi benih. Sayang sekali, banyak orang dengar firman, dia matikan benih itu. Dia matikan apa? Benihnya. Jadi ya firman nggak tumbuh. Harusnya firman itu tumbuh dalam diri kita, menjadi dasar kesaksian. Nah gini deh, supaya enak ya. Kita udah tahu semua, saya ceritakan singkat saja. Waktu firman jatuh menjadi benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu dikatakan ada yang menginjak, ada burung makan. Artinya nggak tumbuh. Itu artinya orang yang dengar firman, ini orang-orang di gereja loh, yang dengar firman tapi tidak percaya dan tidak selamat. Kalau dihitung persennya berarti 25% loh. Orang yang datang ke gereja tuh nggak selamat. Karena dia dengar firman, dia nggak mendengarnya, nggak mengerti dan nggak percaya, akhirnya nggak selamat. Yang kedua, yang mendengar firman tapi jatuh di tanah berbatu-batu. Istilahnya, waktu firman itu mau membentuk dia bilang, nggak usah Tuhan, itu urusan saya. Ya sudah, firman nggak terbentuk, dianya nggak terbentuk, firmannya mati. Padahal firman itu benih kan, mestinya bertumbuh. Ya. Yang ketiga sekarang, firman jatuh di tanah yang banyak semak belukar, lalu terhimpit dan mati. Jadi terlalu banyak orang dengar firman, firmannya mati, firmannya nggak tumbuh. Karena ini benih, benih mesti bertumbuh dia, baru itu menjadi kenyataan. Jadi dasar firmannya, cara mendengarnya pertama apa? Kita mesti fokus. 4 hal ya, dengar firman supaya itu bisa bertumbuh. 1, fokus. Kedua, kita mesti antusias. Ya. Pak Hendra lihat, tua nih, tetap olahraga, tetap kerja, supaya ototnya tetap aktif. Terus saudara loyo terus, apalagi tuh pakai tongkat. Kenapa? Ya sudah, otot kalau nggak dipakai makin mengecil.
Otak nggak dipakai, makin mengecil. Kata lainnya Alzheimer. Jadi nggak bisa hidup ini berhenti. Tadi sudah dikatakan Pak Jenderal, kita tetap berfungsi. Jika kau hidup bekerja menghasilkan buah. Nggak ada itu. Nggak ada orang katakan, ya gimana ya, oh saya udah anak cucu udah banyak, sudahlah saya tinggal tunggu mati. Bodoh itu. Jangan mati kalau tugas belum selesai. Tahu nggak? Pengkhotbah 7:17, jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Jangan berani mati kalau tugas belum selesai. Dari surga dikatakan, bodoh juga nih, ini bodoh lagi, ini bodoh lagi. Mau tahu kalau kita mau memuliakan Allah? Kan saya bilang gini, dengan beritakan Injil kita menangkan 1 jiwa, udah memuliakan Allah? Belum. 2 jiwa? Belum. Dengan berbuat banyak, engkau memuliakan Allah. Jadi nggak bisa, oh saya udah menekan jiwa nih, udah memuliakan Tuhan. Belum, Tuhan. Demikian juga hidup. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, aku telah memuliakan Allah Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan padaku untuk melakukannya. Lihat saya 80 tahun saya akan ngomong sama seperti ini. Karena dasar firman yang saya hidupi. Ya, tapi kalau kita katakan, ya fakta dong, kita udah makin tua. Sudahlah. Saya masih bisa naik sepeda 12 km. Otot kalau nggak dipakai, nyicil. Otak nggak dipakai, mundur. Saya masih hafal ayat-ayat, kenapa? Kan dipakai terus. Suatu hari orang bilang, ih, ini tukang jual onderdil, tahu semua loh. Nanya scoop, dia tahu. Tahun berapa mobilnya? Nanya shockbreaker, dia tahu. Harganya tahu. Ih, ini orang kayak kamus berjalan. Sama aja kita juga. Kalau kita mengusir firman Tuhan, keluar semua. Tergantung mau dipakai nggak otak. Maka itu tidak boleh kita diam, harus berfungsi. Kalau berfungsi nggak ada istilah otak kita istirahat, nggak ada otot kita berhenti. Ya, berikut apa dibilang? Slide berikut. Aktif artinya menggunakan seluruh sistem tubuh kita dengan memakai otak untuk berbicara atau berargumentasi, terutama setelah Anda pensiun. Karena lebih sering tidur dan istirahat, maka otak dan tubuh akan kehilangan kemampuan mereka dan organ memburuk. Di mana-mana di rumah sakit, kalau nenek-nenek tabrakan nggak pernah digips. Kenapa? Begitu habis digips dibuka, kan nggak bisa ngangkat tangan, kata gitu. Otot ini mengalami atrofi, mengecil. Apabila ditambah makan makanan yang diproses, berlemak, soda dan manis, makin selesai deh. Slide berikut. Dulu kan saya nggak percaya mana bisa umur 120 tahun. Lihat, ibu ini 110 tahun, manisnya senyum sekali. Yang sebelah kiri ya, manis sekali. Seratus 110 tahun kan? Kenapa saya bertobat? Saya jadi percaya. Saya lihat seorang ibu di Loma Linda umur 105 tahun lagi nyetir. Apalagi orang negeri ngisi bensin sendiri kan? Bayangin kalau di Indonesia nenek-nenek disuruh ngisi bensin. Dia bilang apa? Lubangnya mana? Lubang gitu. Kalau masih bisa nyetir artinya apa? Masih konsentrasi baik, masih refleks bagus, masih pendengaran kalau ada yang menyusul, masih bisa ngitung kiri nanti ke kanan ke kiri lagi. Mau tahu nggak? Kalau membunuh biar orang tua kita cepat mati, caranya apa? Jangan selalu keluar rumah. Di rumah aja, di rumah. Ya. Terus kalau mau nonton jangan nanti pusing. Jadi di kamar aja lihat tembok, cepet deh. Kenapa? Karena dia diemin, otaknya makin gak dibikin.
Ototnya, makin. Pasien-pasien saya kalau datang, dipegang-pegang sama suster saya, tidak boleh pegang, jalan sendiri. Jalan sendiri, gimana nih? Jalan bilang. Minggu depannya datang kontrol, jalan sendiri. Tadi didorong pakai itu. Kayak Bapak bisa jalan, gitu. Bisa. Kok didorong? Ya, capek. Sekarang angkat kursi rodanya, jalan ke tempat pemeriksaan. Jangan pegang, biar jatuh. Karena takut jatuh kan jadi lebih serius. Minggu keduanya datang lagi lebih baik. Minggu ketiganya udah lebih baik. Mesti diarahkan. Ya sudah lo udah tua, mengapa-apa nih udah tua. Jangan dibiarkan yang tua tetap makin tua. Apalagi pertama-tama ada nenek-nenek. Itu sudah mati aja nih, mau mati. Apa sih nenek ngomong mati? Saya ngomongin. Saya duduk, besoknya datang dia nggak pakai kursi roda, nggak jadi mati, nggak jadi. 110 tahun. Berikutnya berapa? Slide. 116 tahun. Berikutnya berapa? 117 tahun. Udah ada Musa. Ini bukan zaman Musa, zaman hari ini. Slide berikut. Tapi lihat rumah sakit UKI, kan saya bekerja di situ. Kehilangan dokter-dokter yang terbaik. Dr. Ebenezer, spesialis urologi, meninggal sebelum 40 tahun. Dr. Poltak, spesialis anestesi, sebelum 50 tahun. Dr. Hot Asi, spesialis bedah otak, sebelum 50 tahun. Dr. Tua Pura, sebelum 60 tahun. Dr. Yanta, spesialis 70 tahun. Dr. Tommy Truata, sebelum 45 tahun. Dokter nggak tahu hidup sehat. Dia cuma bisa kasih resep. Itu kasihan loh dokter-dokter tuh. Maka itu pengaruh mereka semua. Kebetulan saya jadi ketua komite medik di rumah sakit. Saya ajarin mereka semua. Di bagian bedah itu kalau kita masuk, bau rokok semua. Saya bikin persekutuan tiap hari Kamis di bagian bedah. Lama-lama hilang bau rokoknya, lama-lama. Saya katakan kalau you nggak berani berkata ya di atas ya, tidak atas setan itu. Mereka mulai kaku-kaku. Mesti berani katakan tidak lagi pada rokok. Ya tidak, benar minggu depannya udah nggak ngerokok lagi. Nggak bisa kan, habis gimana, saya nggak berdaya, nggak boleh gitu. Katakan ya di atas ya, tidak, lebih daripada datang di jahat. Terus lebih cepat aja. Nah sekarang terus lagi. Nah, oke, balik lagi. Kenapa, sebentar. Kenapa orang Jepang yang berumur 90 tahun ke atas berjumlah 2 juta orang? Yang berumur 100 tahun ke atas berjumlah berapa? 69.000 orang. Saya ingin sekali ngomong ini sama Menteri Kesehatan. Rubah pola makan Indonesia. Orang Indonesia akan sehat sampai akhir. Mari kita lihat sebagai penutup ini videonya ya. Oh, keluarnya mana? Oh iya. Ulang.
cabut dulu kabelnya Pak. Kabel ini, kabel VGA-nya. HDMI. Karena itu volumenya. Baru volumenya dinaikin. Ya, udah. Ini udah. 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 Ya. Tahun rata-rata hidup. Kenapa mereka hidup panjang umur? Bukan karena gennya, bukan karena keturunan, tapi karena makanan dan gaya hidupnya. Mereka makan makanan yang fresh, vegetable, buah-buahan dan makanan yang tidak diproses. Kegemukan di Jepang paling rendah di dunia, cuma 3,6%. Ada ingat itu. Dia masih banyak makan seafood, lebih banyak dari daging merah. Indonesia itu surganya seafood harusnya. Negara ke-6 pemakan ikan. Dia juga paling rendah kolesterol dan saturated fat, menimbulkan berkurangnya angka kematian karena serangan jantung 36%. Mereka juga banyak makan apa? Chinese tea. Ya, kenapa? Antioksidannya tinggi dibandingkan kopi. Dia juga akan meningkatkan imun sistem, mencegah kanker. Mereka paling banyak terkenal makan apa? Soy dan seaweed. Rumput laut, ambilnya di Indonesia rumput lautnya. 2-9 gram rumput laut. Ada yodium